Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang kartu kredit syariah. Sebelumnya kita udah belajar tentang kartu kredit, lalu kita akan sedikit membahas tentang kartu kredit syariah dan bagaimana sebenarnya fatwa DSN MUI terkait kartu kredit syariah. Perlu diketahui bersama bahwasanya sebagaimana yang pernah disampaikan di pertemuan sebelumnya, bahwasanya MUI memberikan sebuah fatwa itu untuk menjawab keraguan masyarakat atau adanya request permintaan dari lembaga pembiayaan atau lembaga keuangan syariah yang minta untuk bagaimana sih akad yang halal itu seperti apa, sehingga ketika memang menjalankan bisnis atau operasionalnya bisa diterima oleh kaum muslim. Meskipun setelah turunnya fatwa-fatwa MUI masih beberapa banyak pihak yang masih meragukan atau memilih untuk tidak menggunakannya. Seperti saya pun sebenarnya juga memilih untuk tidak menggunakan kartu kredit dalam jenis uh, kartu kredit ya, karena memang nanti pengklasifikasiannya ada kartu kredit itu sebagaimana kita bahas sebelumnya, ada yang fungsinya sebagai debit atau ngambil uang. Nah, yang saya kurang sepakat itu adalah ketika kartu kredit dalam artian itu kita minjem duit, kita tidak ada uangnya tapi kita ada potongan uang tiap bulannya. Nanti akan kita bahas. Nah, sebenarnya di fatwa DSN ini itu ada dua fatwa, fatwa nomor 42 dan fatwa nomor 54. Bedanya apa, Pak? Nah, bedanya kalau fatwa nomor 42 itu dia pembahasan tentang syariah charge card, itu sebenarnya dari bahasa atau definisi yang dijelaskan di fatwa MUI itu lebih umum. Nah, kartu kartu kredit lebih secara umum kan nanti ada beberapa macam kartu kredit. Nah, yang dicakup oleh syariah charge card itu lebih umum. Nah, untuk menjawab keraguan terkait kartu kredit syariah, maka dibuatlah fatwa yang lebih spesifik, yaitu nomor 54 tentang syariah card. Yang syariah card ini mengacu pada kartu kredit itu sendiri, kartu kredit yang kita gunakan dalam sehari-hari, karena ada perbedaan definisi antara kartu kredit yang kita gunakan sehari-hari dengan kartu kredit secara teori. Karena secara teori itu kartu kredit ada banyak klasifikasinya, tapi yang kita masuk, kita ngomong kamu pakai kartu kredit dong. Nah, kartu kredit yang maksud itu ya kartu kredit yang kita nggak punya uang di kartu itu, tapi tiap bulan ada potongannya, ada apa, ditarik biayanya karena kita menggunakan uang itu. Istilahnya kita utang uang lah kalau di konvensional. Nah, di uh, Islam, karena tidak boleh ada uang itu bukan jadi sebuah komoditas, maka dibuatlah akad-akad yang bagaimana yang kartu syariat apa kartu kredit syariah ini bisa halal, meskipun banyak hal yang banyak orang kalangan yang tidak cocok. Menurut saya sendiri secara pribadi tidak menggunakan kartu kredit, meskipun kartu kredit itu kartu kredit syariah. Sama halnya ketika saya juga tidak menggunakan pinjaman dari bank syariah, misalnya untuk membeli rumah atau membeli barang apa, tapi lewat utang, misalnya bukan utang, pembiayaan dalam bidang, nanti ada pembahasan yaitu pembiayaan konsumen. Nah, itu tujuannya itu bukan untuk produktif, tapi untuk produk atau untuk berbisnis, tapi untuk memang keperluan konsumen, untuk konsumsi pribadi, misalnya habis pakai atau laptop dan lain sebagainya. Saya lebih cenderung tidak untuk yang seperti itu. Nah, sebelumnya kita udah membahas yang saya sebutkan tadi. Maaf agak sedikit batuk. Nah, itu ada berapa? Ada cash card, ada credit card, ada debit card. Nah, dalam teori yang sebelumnya, yang fatwa itu nomor 42 itu mengacunya ke cash card, dan kemudian yang fatwa nomor 54 itu lebih ke credit card. Nah, kalau secara teori bedanya apa? Sebenarnya hampir sama, bedanya cuma di charge card, kartu kredit itu pemegang kartu harus melunasi semua tagihan yang terjadi atas dirinya sekaligus pada saat jatuh tempo. Jadi ketika udah jatuh tempo, misalnya jatuh temponya setiap bulan, maka setiap bulan dia harus dibayar lunas set. Misalnya dia pemakai kartu kredit itu dia pakai gesek sana gesek sini, jadi itu diambil bukan dari tabungannya ya, jadi benar-benar kartu itu ada limitnya, katakan 10 juta, jadi kamu bisa menggunakan
itu 10 juta walaupun kamu belum ada uangnya, tapi ketika nanti udah masa aktif, masa jatuh tempo, kamu harus melunasinya gitu. Nah, sedangkan kalau kredit card itu suatu sistem di mana pemegang kartu dapat melunasi tagihannya itu bisa sekaligus atau secara diangsur saat jatuh tempo. Itu definisinya ada di Bitcard itu ya, ketika kalian bayar atau transaksi pakai kartu ATM kalian, nah itu biayanya diambilkan dari rekening tabungan kalian. Kalau ini saya masih cocok karena yang penggunaannya itu kalian menggunakan uang sendiri, bukan istilahnya bukan uang pinjem lah, bukan utang orang lain lah, kemudian ada biayanya. Nah, misalnya kalau ini ada biayanya, itu biaya jasa, karena kalian nitip uang di sana, kalian menggunakan fasilitas. Meskipun di kredit card syariah juga ada akad-akadnya yang bisa disyariahkan. Ini ada cash card itu ya kak, kalian ngambil di ATM, kemudian ada cek guarantee card, itu kartu jaminan ketika kalian melakukan pembayaran dengan cek oleh pemegang kartu. Nah, kita akan mulai membahas di fatwa nomor 42 yaitu tentang syariah cash card. Apa itu sebenarnya? Itu adalah fasilitas kartu talangan yang dipergunakan oleh pemegang kartu. Jadi pemegang kartu itu istilahnya hamil al bitakoh sebagai alat bayar atau bisa untuk pengambilan uang tunai pada tempat-tempat tertentu, misalnya ATM atau di Indomaret juga ada sekarang yang harus dibayar lunas kepada pihak yang memberikan talangan atau mustir al bitakoh. Misalnya kan ketika kalian ke ATM itu ngambil duit, itu kan sebenarnya bukan duit bank BNI, dia ada pihak ketiganya yang memfasilitasi orang bisa ngambil di situ, tapi nanti BNI-nya bayar ke pihak ketiga itu. Jadi rekening uangnya nanti setor ke dia, kalian ada potongan charge-nya. Karena nanti yang di kalian kalau misalnya kalian tahu itu ada juga ATM yang kerjasama sama mana, misalnya untuk khusus untuk BNI. Jadi ketika misalnya kalian ngambil uang itu sebenarnya bukan uang kok uang dari BNI tiba-tiba langsung dipindah, enggak, memang udah ada uangnya di mesin ATM itu, nanti tinggal totalan pakai hitung-hitungan digital, itu memudahkan saja sih sebenarnya. Ini nggak usah untuk memperribet. Nah, itu salah satu contohnya, jadi lebih luas syariah syarikat, makanya karena terlalu luas masih ada belum yakin, dibuatlah nomor 54 yang tentang syariah card itu, atau yang lebih spesifik macam pada kartu kredit syariah. Lalu ketentuan umumnya apa? Jadi nanti di fatwa-fatwa itu ada fatwa yang itu jelas terperinci, ada fatwa cuma gambaran-gambaran umum. Misalnya kayak fatwa-fatwa di awal-awal kemunculan fatwa DSN MUI itu lebih simpel. Tapi kalau di akhir-akhir yang akadnya agak sedikit ribet, complicated, itu nanti ada keterangan-keterangannya. Misalnya kayak ketentuan umum. Apa aja sih yang misalnya ketentuan-ketentuan apa yang membuat kartu kredit syariah itu bisa jadi halal? Yang pertama itu namanya membership fee atau rusum al udwiyah, yaitu apa, iuran keanggotaan. Jadi setiap orang yang menggunakan kartu itu ada kartu member lah ya. Kartu member kalian ada kenaan charge-nya sebagai anggotanya. Kemudian ada namanya merchant fee, adalah fee yang diambil dari harga objek transaksi atau pelayanan sebagai upah. Misalnya kalian transaksi di mana jual beli di Indomaret atau di langsung di tokonya Honda, kalian beli motor pakai kredit atau kalian beli barang-barang yang mahal pakai kredit, itu biasanya ada imbalannya atau ujroh samsarohnya. Nah, ada biaya-biaya penagihan karena kalian nggak bawa uang langsung. Kemudian ada fee penarikan uang tunai atau fee atas penggunaan fasilitas untuk penarikan uang tunai. Ini kalau kalian gunain di ATM. Jadi sifatnya ini yang yang lebih general ya kalau di dalam fatwa ini. Jadi nggak mengacu ke definisi yang charge card yang ada di klasifikasi kartu kredit di fatwa ini. Kemudian ini yang ada di fatwanya ya kita bahas ya. Kemudian ada denda keterlambatan atau late charge, itu denda akibat keterlambatan pembayaran yang akan diakui sebagai dana sosial. Nah, ini yang membedakan dengan konvensional. Jadi ketika memang ada denda, ada orang yang memang sengaja, karena kan orang kadang nggak bayar. Kadang itu orang males atau memang sengaja cari cari nakal. Nah, itu bisa ada sanksinya biar mereka ada efek jerah. Tapi ketika itu didenda, itu bukan masuk ke dana uang perusahaan, tapi masuk ke dana sosial. Nah, ini yang membedakan. Maka ulama membolehkan untuk ketika dana sosial, bukan untuk ke profit dari perusahaan.
Kemudian denda karena melampaui pagu atau over limit charge, itu denda yang dikenakan karena melampaui pagu yang diberikan. Misalnya dikasih over limitnya itu 10 juta, dia transaksinya lebih itu, nah nanti dia kena charge. Ini sebenarnya sih hampir-hampir sama dengan konsep kartu kredit konvensional, cuman di ini yang membuat saya secara pribadi kurang cocok. Nah, akad syariah charge itu, syariah charge card itu, ini yang syariah charge card ya. Itu ada satu untuk transaksi pemegang kartu melalui merchant atau qabil al bitakoh, penerima kartu akan digunakan akad kafalah wal ijaroh. Jadi ada jaminan yang sekaligus menjadi sewa. Nah, untuk transaksi pengambilan uang tunai digunakan akad al-qard wal ijaroh. Jadi ada upah lah karena kalian menggunakan apa nama, qard itu sebenarnya artinya hutang ya. Yang hutang di sini artinya di dalam Islam boleh berhutang tapi tidak ada bunganya. Nah, pengambilan uang di ATM itu misalnya kalian utang ke ATM itu, yang bayarin itu nanti bank kalian, bank BNI misalnya. Nah, keuntungannya ada charge 5.000 itu bukan diambil dari riba atau diambil dari apa, itu dari fee, dari sewa ijaroh, dari sewa dari kalian menggunakan jasa kartu tersebut atau jasa mesin ATM tersebut, seperti itu. Nah, kalau untuk si pemegang melalui merchant itu kalian membeli apa gitu kan, itu harus ada jaminannya. Nah, itu juga sama berlakunya. Jadi si kartu kredit itu si si apa namanya penerbit kartu itu menjamin kalau kalian itu bakal bayar. Nanti yang bayar ya ditalangin dulu. Nanti kalian bayarnya ke perusahaan tersebut. Nah, itu pakai jasa ijaroh sewa jasa sebenarnya. Kalau misalnya di fatwa itu dalil-dalilnya dalil-dalil umum, dalil ijaroh, dalil kafalah, dalil qard, gak ada dalil spesifik yang persis seperti ini. Karena ini akan masuk dalam kategori multi akad ini. Kemudian ada beberapa ketentuan atau batasan debit wa hudud syariah card. Yang pertama itu tidak boleh menimbulkan riba. Kartunya tidak boleh digunakan untuk objek yang haram, beli miras misalnya, maksiat. Kemudian tidak mendorong israf atau pengeluaran yang berlebihan, dengan antara lain dengan cara penetapkan pagu. Walaupun misalnya budaya kartu kredit itu termasuk ada unsur boros sih. Jadi karena kalian mau beli sesuatu yang sebenarnya kalian belum ada uangnya. Nah, itu juga agak debatable, sampai sekarang masih diperdebatkan. Kemudian tidak mengakibatkan utang yang tidak pernah lunas. Makanya kalau di kategori kredit syariah itu pengambilan limit itu berdasarkan gaji. Sekiranya kalau memang gajinya 5 juta, ya akan dia cari limit yang bisa untuk dibayar sekiranya mampu, enggak yang over limit. Itu cara mensiasatinya. Kemudian pemegang kartu utama harus memiliki kemampuan finansial untuk melunasi pada waktunya yang berdasarkan gajinya misalnya. Kemudian ketentuan fee. Nah, ada berapa fee yang bisa ditarik untuk, karena kan semua hal di dalam dunia keuangan termasuk berbisnis itu kan mencari keuntungan. Tinggal bagaimana keuntungan itu didapat, apakah dengan cara yang halal menggunakan sistem riba atau interest rate, semuanya gampang itu. Gampang. Atau ada akad-akad yang lain. Nah, kita ngambil keuntungannya itu dari ketentuan fee-nya, itu ada fee iuran keanggotaan, ada ujroh imbalan dari merchantnya, menerima fee yang diambil dari harga objek transaksi atau pelayanan sebagai upah, imbalan atau pemasaran dan penagihan. Kemudian bisa juga dari penarikan uang tunai, ini kalau kalian ngambil di ATM. Ini ada denda-denda. Yang pertama itu denda karena kalian bayarnya lambat atau udah melebihi over limit charge. Nah, biasanya itu masuknya ke dana sosial. Nah, ini masih diperbolehkan. Nah, untuk yang selanjutnya yang fatwa nomor 54 itu ada namanya syariah card atau yang spesifik diajukan langsung di dalam fatwa itu mengacu pada kartu kredit. Syariah card adalah kartu yang berfungsi seperti kartu kredit. Jadi langsung difokuskan pada definisi kartu kredit. Nanti kartu kreditnya mengacu pada aturan BI dan aturan lain sebagainya yang dimasuk kartu kredit. Yang hubungan hukum berdasarkan sistem yang sudah ada
antara para pihak berdasarkan prinsip syariah. Nah, prinsip syariah seperti apa? Ini hampir sama. Ada ada istilah-istilahnya, ketentuan umum, ada pemegang kartu, amil albitakoh, kemudian ada penerbit kartu atau mustir, kemudian ada penerima kartu atau merchant. Nah, ini lebih spesifik ke kegunaan kartu itu untuk transaksi, misalnya pembelian atau jual beli, karena ini kan ke merchant, enggak yang pengambilan uang. Karena dalam hal ini kartu kredit itu kalian bisa mengambil tanpa kalian punya uang. Yang jelas ketika udah jatuh tempo kalian bisa bayar utangnya itu. Nah, ini yang sebenarnya saya tidak cocoknya di sini. Ada beberapa fee yang didapat, yaitu dari fee membership sama merchant fee sama seperti tadi. Kemudian fee penarikan uang tunai adalah fee atas penggunaan fasilitas untuk penarikan uang tunai atau rusum al-nuqul. Itu kalau misalnya ini agak sedikit ambigu memang di fatwa ini. Beberapa jurnal juga udah membahas ini. Yang dimaksud ini fee untuk ambil uang di ATM apa kartu kredit yang seperti apa, karena kalau klasifikasi kartu kredit itu ada debit, ada cash, ada pengambilan tunai dan lain sebagainya. Nah, tapi ini juga dimasukkan untuk penarikan uang tunai yang mana itu mirip dengan aturan yang sebelumnya. Kemudian ada takwid atau ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh penerbit kartu akibat keterlambatan pemegang kartu. Kemudian late charge itu sama. Nah, bedanya di fatwa ini dan fatwa sebelumnya, ketentuan akadnya lebih dispesifikasi keterangannya, ada istilah kafalah. Yang pertama prosesnya adalah dalam hal ini penerbit kartu, katakanlah Bank BNI atau Bank BRI, penjamin atau kafil bagi pemegang kartu terhadap percen atas semua kewajiban bayar. Jadi ketika kamu melakukan pembayaran di Indomaret atau di mall itu kalian habis 8 juta tuh BNI yang nanggung, bahwasanya kalian bakal bayar. Makanya kalian ditalangi dulu sama BNI sebenarnya. Jadi kalian nggak punya uang selama punya pegang kartu itu, kalian bisa beli apapun. Yang jamin siapa? Ya istilahnya kayak kalian lah, kalian jalan sama orang tua kalian ke pasar, kalian ngambil uang banyak, kalian ngambil jajan semuanya, di ibu kalian di samping kalian, udah ambil aja, saya yang jamin gitu. Nanti setelah kalian pulang, kalian makan kenyang, baru yang bayarin adalah si orang tua kalian. Nah, itu konsepnya kafalah seperti itu. Terus bisa juga dalam kaitannya ngambil dari selain bank atau ATM. Kalau ini fungsinya fungsi kartu kredit yang definisinya ini yang ngambil uang ya, bukan kartu kredit untuk keadaan merchant ya. Jadi sebenarnya hampir sama. Di beberapa penelitian itu mengkritisi antara akad fatwa ini dan fatwa sebelumnya itu sebenarnya hampir sama, cuma ini lebih spesifik penjelasan. Ada yang mengatakan ini berbeda, yang satu lebih fokus ke cara umum, yang ini niatnya pengen ke kartu kredit. Tapi di ketentuannya dijelaskan juga bisa berlaku, menjelaskan kalau yang dimaksudnya itu debit card. Nah, kemudian ada akad namanya card, itu penerbit kartu adalah pemberi pinjaman atau mukrid kepada pemegang kartu melalui penarikan tunai dari bank atau ATM bank penerbit kartu yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Bedanya apa sama akad sebelumnya? Bedanya sama fatwa sebelumnya itu tidak dijelaskan istilah qard itu untuk apa, ijarah untuk apa, ini dijelaskan karena mungkin ada fatwa sistem model fatwa di DSN itu gini, ada yang udah disebutkan tapi karena dia kurang jelas, kurang menjawab keraguan masyarakat, akhirnya dibikin fatwa lagi tapi dengan lebih terperinci seperti yang sebelumnya udah dibahas. Dan begitu juga ada beberapa fatwa yang dia lebih memperbarui, misalnya seperti uang elektronik atau menukar uang itu ada pembaruan seperti itu. Nah, kemudian ada ijarah, itu penerbit kartu penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang kartu.
atas ijarah ini. Pemegang kartu dikenakan membership fee. Kalau ini akad-akad yang sebenarnya aman sih kalau itu yang dimaksud adalah debit card. Tapi kalau kartu kredit syariah saya pribadi masih yang tujuannya untuk kalian nggak punya uang tiba-tiba punya kartu terus kalian bisa utang-utang, itu yang kurang cocok. Nah, kalau misalnya kalian di luar negeri itu sebenarnya kalian kalian kan di luar negeri, kalian pakai kartu katakanlah BRI atau BNI yang di dalamnya ada logo Mastercard. Itu ketika kalian transaksi di luar negeri itu bisa, tapi jadi talangan. Nah, ini jadi talangan, nanti kalian bisa jajan di sana, nanti bayarnya diambilkan dari rekening kalian, didebitkan dari rekening kalian, bukan jadi statusnya utang. Bukan beda sama kartu kredit yang tanpa ada itu apa ada lain tabungan kalian. Ini juga ketentu tentang batasannya sama, kemudian tentang fee-nya juga sama. Nah, mungkin ini kemudian fee penarikan uang tunai, fee kafalah, semua bentuk fee tersebut A sampai D harus ditetapkan pada saat akad aplikasi kartu secara jelas dan tetap. Ini ada beberapa tambahan dari ini sebelumnya. Nanti kalian bisa lebih jelas, kalian bisa baca-baca akadnya sendiri apa perbedaannya gitu. Biar lebih jelas. Ya mungkin itu dari saya, maaf agak tidak jelas karena batuk. Belum sembuh-sembuh, saya mohon maaf kurang lebihnya.